Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah min indillah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan muhdatan alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, semalam kita telah berbicara tentang 10 orang yang Allah tidak sukai dan kemudian 10 orang pula yang Allah sukai pada saat yang bersamaan. Pertama adalah kikirnya orang-orang yang kaya, kemudian sombongnya orang-orang yang miskin, kemudian rakusnya para ulama. Kemudian yang keempat, kita pada malam hari ini akan bicara tentang minimnya rasa malu kalangan wanita. Makasih Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Salah satu warisan yang ditinggalkan oleh para nabi terdahulu adalah kata-kata singkat yang bunyinya adalah idza lam tastahi faf'al ma syi'ta atau fasna ma syi'ta. Saya ulangi Ibu rahimakumullah. Idza lam tastahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'al ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, lakukanlah apa yang kau suka. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Saya ulangi ya biar ada oleh-olehnya. Sama dengan semalam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu mau. Apa yang disebut malu, Ibu rahimakumullah? Malu adalah sifat di mana seseorang dia merasa bahwa kalau melakukan pekerjaan itu dia akan menjadi tercela atau dicela banyak orang. Malu ialah meninggalkan sesuatu yang mempermalukan dirinya, ya, meninggalkan sesuatu yang menjadikan dirinya tercela oleh orang lain. Nah, ini nanti kita akan uraikan apa yang disebut dengan malu yang mempermalukan itu. Kenapa kemudian kalangan wanita yang menjadi pilihan ulama ini atau kajian pada malam hari ini? Karena wanita itu diciptakan fitrahnya adalah pemalu, ya. Fitrahnya pemalu. Jadi jangan sampai ada wanita yang malu-maluin. Fitrah kalangan wanita adalah pemalu, karena wanita itu memiliki sifat yang sangat sensitif dan disebut dengan unusa, feminin, rasa keibuan. Dan ibu itu sama dengan kelembutan. Disebutkan Ibu rahimakumullah, seorang wanita itu adalah seorang wanita yang pemalu, itu menjadi dambaan laki-laki yang yang sehat rohaninya, yang baik, yang lurus. Ya. Saya ulangi Ibu rahimakumullah, kalau nanti Ibu memilihkan menantu, cari calon istri yang apa? Yang pemalu,
Jangan yang bekakakan. Ya. Calon istri anak kita itu jangan cari yang bekakakan. Dan disebutkan wanita itu menjadi cantik karena 3 hal. Pertama, tatkala pipinya merah, kan? Apa istilahnya, Pak? Semu ya. Semu merah. Maka sekarang ada penyakit merah jambu itu. Merah jambu. Kedua, pada saat kepalanya itu nih, pandangannya itu tidak nyangap ke depan. Agak ada tunduk sedikit. Itu wanita. Ya, kemudian yang ketiga adalah dia memiliki rasa malu. Jadi saya ulangi, kalau wanita itu disebut cantik, biasanya pipinya merah. Makanya ibu-ibu suka kan? Sudah tua juga masih merah-merah aja kemana sana. Karena pengen disebut cantik. Sudah 45-50 tahun masih merah, masih kesana kemari ngusung merah jambu. Karena memang wanita itu senang kalau dia disebut cantik. Maka ibu-ibu kalau sedang konflik bilang saja, Masya Allah hari ini ibu Masya Allah cantik banget loh. Pakaiannya yang paling mahal ya bu ya. Walaupun kita tahu yang dipakai itu murah, tapi kita bilang, Masya Allah ibu cantik banget loh. Biasanya langsung takluk. Ya. Dan wanita itu kalau dipuji ya, kalau dipuji itu apa rahmatullah, seringlah kita memuji wanita ya. Sebab biasanya wanita itu mabuk dengan puji-pujian itu. Masya Allah, cantik sekali. Walaupun dasternya sudah bolong-bolong, dibilang cantik juga, masih aja, masih bergembira ya. Ibu rahmatullah, wanita diciptakan untuk sebuah kelembutan. Maka kalau seseorang biasanya disebut tomboy, itu gak suka. Kok tomboy sekali sih kamu? Atau ada ibu-ibu yang suka bilang saya tomboy ya? Enggak. Dan bapak-bapak biasanya takut pada wanita-wanita tomboy. Rasa malu itu ada di mana? Untuk mengecek seorang wanita apakah dia memiliki rasa malu yang tinggi atau tidak, disebutkan oleh para ulama pertama pada 2 hal. Pertama adalah pada nada suaranya, kedua dari cara jalannya. Gimana bu maksudnya itu ya? Pokoknya kalau tukang melengking, dia biasanya malunya sedikit. Biasanya ada ustadz di sana itu, Ustadz. Nah ini ibu ini kena poin 1 itu. Tak ustadz. Pak, bukan hanya ustadz. Pak, sini pak. Kalau yang agak malu itu mendekat pada suaminya, Pak, kita mau pulang. Bukan dari jauh, Pak, pulang, Pak. Ya. Gak tahu siapa yang seperti itu. Pak, pulang, Pak. Wah, kalau saya jewer sedikit istri. Tinggal dikit, jangan ribut. Nyamperin sedikit, Assalamualaikum Pak. Sudah selesai? Sudah selesai Pak. Gitu ya? Beda. Sudah selesai Pak. Oh iya. Mau pulang. Suaminya juga ya, jangan keras juga. Mau pulang. Oh iya. Maaf Pak, istri yang cantik ini sudah ngajak pulang saya. Insyaallah. Tapi nggak suka ada ibu-ibu yang nggak bisa seperti itu ya. Pak, ayo pulang. Nah, dicek dari cara bicaranya. Semakin tinggi volume seorang wanita, semakin sedikit pula rasa malunya. Volume suaranya. Kemudian dari cara jalannya.
Kalau kita lihat Ibu Barakallah, berkaca pada apa yang terjadi pada anak Nabi Syuaib, dia kalau ketemu dengan seorang laki-laki apa? Malu, ada rasa yabtamshi ala istihya, dia berjalan dengan malu-malu. Makanya Ibu waktu dilamar dulu bagaimana, Bu? Waktu dilamar, waktu awal ketemu dengan Bapak, datang kalau di kita itu kan datang ke rumah, kemudian dilamar, kemudian ibu hadir, kemudian ditanya, ini ada mau ngelamar, kamu mau nggak? Biasanya gimana tuh, Bu? Diem aja kan? Nggak langsung, iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali yang sudah gimana pun saya kira wanita nggak seperti itu ya. Pasti diem dan biasanya senyum-senyum. Dan senyum waktu itu adalah senyum yang termanis pada saat dilamar oleh seorang laki-laki. Full itu. Senyum waktu itu adalah senyum yang full, yang tidak tersisa apapun. Karena dia akan mengalami sebuah hidup baru yang sangat luar biasa. Kayak Ibu Rahmatullah, cara jalan kita bisa dicek. Wah, ini kurang feminitasnya, kurang keibuannya, kurang cita rasa wanitanya. Ya. Ibu Rahmatullah. Jadi cara ngeceknya pertama adalah, makanya anak-anak kita diajarin untuk bersuara lembut. Sama seperti yang saya katakan semalam, bahwa suara seorang wanita itu memiliki magnet tertentu ya. Memiliki magnet kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, makanya kalau kita ngomong dengan seorang laki-laki, Ibu Rahmatullah, jangan terlalu rendah. Wala takhfid sautak. Jangan terlalu rendah, sebab kalau terlalu rendah ada ada sesuatu dalam suara wanita itu, terutama yang masih muda-muda ya. Kalau yang sudah tua enggak, insyaallah. Ya. Yang masih muda itu beda suara, apalagi gadis. Gadis itu beda suaranya. Maka kalau seorang ibu berbicara dengan orang lain yang laki-laki, jangan didayu-dayukan suaranya. Ya. Jangan didayu-dayu. Kenapa, Bu? Iya, alhamdulillah sekarang enggak ya. Enggak, di sini enggak, insyaallah enggak ada dayu-dayu itu. Terutama kalau orang Sunda. Orang Sunda kan masyaallah ya. Suaranya itu agak mendayu-dayu ya. Ya Mas Diki ya. Mohon ya. Daya lembut, kumaha damang. Baiklah Ibu Rahmatullah. Ini sifat seorang wanita. Jadi dia seharusnya dalam ungkapan katanya, dalam cara bicaranya, dalam pandang matanya, semua menggambarkan bahwa dia ada unusa, ada feminitas yang sangat luar biasa pada yang bersangkutan. Maka innal haya sifatun min sifati rabbil alamin. Allah itu malu, Ibu Barakallah. Allah itu pemalu. Kapan malunya Allah itu? Allah itu malu kalau ada hambanya yang meminta kepada dia dengan sungguh-sungguh kemudian tidak memberi. Allah itu malu. Malu. Maka jadilah kita seperti itu juga. Kalau kita ada orang datang ke rumah kita, kalau kita tidak punya, malu bukan jangan diminta, tapi kita malu kenapa kita tidak memberikan pada orang itu. Meniru sifat Rabbul Alamin. Allah kata tidak mungkin, kata Rasulullah SAW, Allah sang pemalu itu disebut Al-Hayy. Allah yang maha pemalu itu tidak pada saat hambanya meminta kepada yang bersangkut, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Zat yang Ghani, yang Mughni, yang Razak, untuk mengembalikan kedua tangannya dengan tangan hamba. Maka ibu-ibu kalau datang seseorang suatu saat, Mbak saya butuh ini, kita malu kalau tidak bisa memberikan. Kita malu, kenapa saya tidak bisa memberikan itu? Ya. Allahu sitir. Malaikat juga demikian. Malaikat Jibril itu malu kalau suatu saat datang malaikat Jibril ke rumah Rasulullah SAW, dan kemudian Utsman radhiyallahu anhu sedang tersingkap ke paha ya, sampai paha beliau itu. Kemudian Jibril
tidak masuk gara-gara tersingkap pahanya. Ditanya kenapa? Ana astahyi min Utsman. Saya malu untuk melihat Utsman dalam keadaan tersingkap pahanya. Bahkan para ulama terdahulu kalau mandi di kamar mandi biasanya dia pakai nggak mau terbuka. Itu lama-lama terdahulu. Sekarang Masya Allah, bukan hanya di kamar mandi, di Santa Monica ya. Lah iya Bu, dulu di bawah Pak Zambir saya itu. Mana Pak Zambir itu? Wah ini apa Pak Zambir? Ya gitu Ustaz, datang ke pantai langsung pak. Ini Ustadz dibawa ke sini. Saya bilang enggak apa-apa. Waktu Rasulullah SAW dulu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj Bu, ya kan? Rasulullah dilihatkan surga, tapi juga dilihatkan neraka kan? Saya bilang ini nerakanya enggak apa-apa. Ya, gitu. Malu. Makanya pada saat kita hubungan juga, sedang berhubungan itu biasanya kita pakai tutup. Sedang berhubungan suami istri biasanya pakai tutup. Sebab pada saat itu ada apa? Ada makhluk lain yang sedang melihat. Nah, kalau dia melihat kita tidak ditutup, dia malu. Malah bukan mendoakan. Yang datang setan. Oh. Makanya nanti kalau anaknya jadi setan jangan salahkan. Setan artinya sifatnya. Allah sitir, Allah itu juga malu untuk mengungkap rahasia-rahasia yang ada pada dirinya. Yang gaib tidak Allah beritakan kepada kita. Rizki kita tidak Allah beritakan kepada kita. Maka seharusnya juga kita sitir. Kita juga menjadi orang yang menjaga rahasia kita yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jangan sering curhat. Ya Bu, yang harus dijaga, yang orang lain bahkan semut pun, kalau dia pun tidak boleh tahu terhadap persoalan yang kita hadapi. Sebab mengungkap curhat-curhat itu ada dua bahayanya Bu. Pertama apa Bu? Pertama, ya kecuali yang bisa dicurhatin. Pertama adalah kalau kita curhat pada orang lain pada saat kita sedih, kita bikin orang itu juga ikut sedih gara-gara kita. Bikin beban. Kalau orang itu tidak suka pada kita, dia tepuk tangan, makan lo itu. Ya, dua mudaratnya. Kalau orang lain yang simpati pada kita, berarti kita membagi beban pada yang bersangkutan. Kalau orang tidak suka pada kita, berarti dia sedang bertepuk tangan terhadap apa yang kita hadapi. Maka ibu-ibu, bagaimana cara curhatnya? Cara curhatnya adalah terhadap orang yang memang pantas untuk dicurhati, yang dia memberikan solusi. Bukan malah nanti ngompor-ngompor, wah ya memang begitu orang itu kok, wah, memang suamimu begitu kok, wah malah. Dulu saya dapat pengaduan di mana saya kalau nggak keliru ya, di sini di LA itu. Ada seorang suaminya waktu itu bergelar Kosanova, seorang apa ya, mungkin bermasalah. Kosanova itu adalah zawakin itu Bu, kata Rasulullah SAW, la'anallahu az-zawakina waz-zawaqat. Allah Subhanahu wa taala mengutuk para laki-laki yang tukang nyicipin dan wanita yang tukang nyicipin. Nyicipin itu nikah, cerai lagi, pindah lagi, cerai lagi. Nih Madura nih sudah, saya orang Madura udah. Nanti pindah ke Jawa, rasanya gimana sih? Pindah lagi ke Sunda, bagaimana rasanya? Padahal kata Rasul sama saja, kata Rasul enggak ada bedanya.